Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Insidious. Bagi kalian pecinta horor, pasti sudah tidak asing lagi dengan film yang satu ini. Nah, film Insidious ini adalah salah satu film horor kesukaan gue karena ceritanya sendiri menarik banget dan film ini diberikan sound effect yang tak kalah menegangkan. Jadi akan lebih terasa horornya. Wujud hantu yang ditampilkan lumayan menyeramkan. Film ini dirilis pada tahun 2011. Ya walaupun sudah lama, tapi masih tetap oke untuk dibahas kali ini. Film ini menceritakan tentang keluarga Josh yang pindah ke rumah baru dan mengalami kejadian-kejadian aneh. Nah, penasaran sama ceritanya? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Cerita berawal ketika keluarga Josh Lambert pindah ke rumah baru mereka. Josh Lambert adalah seorang guru dan istrinya Renee Lambert adalah seorang pencipta lagu. Mereka ini memiliki 3 anak, yaitu Dalton, Foster, dan juga si kecil yang bernama Kelly. Mereka pun menjalani kegiatan sehari-hari mereka seperti biasa. Josh pergi bekerja, sedangkan Dalton dan Foster akan pergi ke sekolah untuk belajar. Renee akan menjaga anaknya yang paling kecil di rumahnya. Sembari menjaga rumah, Renee juga membuat sebuah lagu. Saat dia sedang mengerjakan lagu baru tersebut, tiba-tiba saja Kelly menangis. Mendengar tangisan anaknya, Renee pun segera pergi ke kamar Kelly. Saat ia sedang menenangkan Kelly agar tidak menangis lagi, tiba-tiba terdengar suara benda bergerak dari loteng rumahnya. Ia pun segera mengecek ke loteng tersebut, namun ia tidak menemukan siapapun di sana. Di malam hari, Josh pulang dari tempat kerjanya dan langsung bertemu dengan keluarganya. Lalu Renee bertanya, apakah Josh melihat kotak lembaran musik miliknya? Namun Josh sangat yakin bahwa lembaran itu sudah sempat dimasukkan ke dalam kotak. Tetapi Renee sudah mencarinya di setiap kotak, namun tak kunjung ketemu. Di sisi lain, saat Dalton tengah asik bermain di tangga dekat loteng, tiba-tiba saja pintu loteng tersebut terbuka dengan sendirinya. Karena si Dalton ini penasaran, ia pun mengecek loteng tersebut. Loteng tersebut sangatlah gelap dan kemudian Dalton mencoba menyalakan lampu loteng itu. Karena ketinggian, ia pun menggunakan tangga agar bisa mencapai saklar lampu tersebut. Saat ia menaiki tangga, tangga tersebut patah yang membuat Dalton terjatuh dan mengalami keseliu pada kakinya. Kemudian ia merasa ada seseorang yang akan mendekatinya. Karena ketakutan, Dalton pun berteriak dan menangis dengan kencang, sehingga membuat Renee dan juga Josh langsung pergi menghampiri teriakan Dalton. Sesampai di loteng, mereka menanyakan keadaan Dalton, dan Dalton menjawab bahwa ia tidak apa-apa. Setelah itu, mereka pun membawa Dalton ke bawah agar dia beristirahat. Saat Renee hendak turun ke bawah, ia melihat kotak yang sedang ia cari. Renee berpikir, bagaimana bisa kotak itu berada di loteng rumahnya. Di pagi hari saat mereka sedang sarapan, si Dalton ini belum juga bangun dari tidurnya. Kemudian Renee menyuruh Josh untuk membangunkan Dalton. Josh pun pergi ke kamar Dalton dan segera membangunkannya. Anehnya, sudah beberapa kali ia dibangunkan, tapi si Dalton masih tetap tertidur. Karena khawatir, mereka pun membawa Dalton ke rumah sakit untuk diperiksa. Sesampai di rumah sakit, dokter langsung melakukan pemeriksaan. Dokter pun kemudian menyampaikan kepada Josh dan Renee bahwa Dalton mengalami koma. Namun dokter tidak dapat menemukan penyebab Dalton koma dan menyarankan agar Dalton dirawat di rumah sakit. 3 bulan pun telah berlalu semenjak Dalton koma. Selama 3 bulan tersebut, dokter belum bisa menemukan masalah pada tubuh Dalton. Akhirnya, Renee pun memutuskan untuk membawa Dalton pulang dan merawatnya sendiri di rumah. Saat Renee sedang melanjutkan pembuatan lagunya, ia mendengar suara bisik-bisik dari radio yang tersambung ke kamar Kelly. Suara itu membisikkan kalimat, "Tidak ada yang bisa kau lakukan. Aku mau itu sekarang." Kemudian Kelly menangis dengan sangat keras. Renee pun panik dan segera ke kamar Kelly. Renee pun menenangkan Kelly sambil mengecek sudut kamar Kelly. Namun ia tidak menemukan siapapun di sana. Renee pun bingung suara siapa yang tadi ia dengar. Di malam harinya saat Renee menidurkan Foster, Foster berkata bahwa ia takut pada Dalton. Renee pun bertanya pada Foster mengapa ia takut pada Dalton. Kemudian Foster menjawab bahwa Dalton sering berjalan saat tidur. Renee pun semakin bingung dengan perkataan Foster mengenai Dalton. Saat hendak tidur, Renee bercerita sedikit mengenai keanehan yang ia alami pada Josh. Namun Josh ini tidak percaya dan menyuruh Renee untuk berpikir positif. Tak lama kemudian,
tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pintu yang sangat keras, sehingga langsung membuat Josh mengecek ke depan rumahnya. Namun, ia tak menemukan siapapun di depan rumahnya. Di saat bersamaan, Kelly menangis lagi. Rene pun segera mengecek ke kamar Kelly. Namun saat ia sampai di kamar Kelly, ia melihat seorang pria tinggi besar sedang berada di dalam kamar Kelly. Rene kemudian panik dan memanggil Josh untuk segera datang ke kamar Kelly. Saat Josh mengecek ke kamar Kelly, ia tidak menemukan seseorang di sana. Dan secara tiba-tiba, alarm keamanan di rumah Josh berbunyi. Josh pun menyuruh Rene mengamankan anak-anaknya ke dalam kamar Dalton. Lalu Josh pun pergi ke asal suara tersebut. Josh sangat kaget karena pintu rumahnya sudah terbuka lebar. Karena Josh berpikir mungkin saja ada maling yang masuk ke rumahnya. Ia pun segera mengambil senjata untuk berjaga-jaga dan segera mengecek tiap ruangan yang ada di rumahnya. Namun lagi-lagi ia tidak bisa menemukan seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. Setelah kejadian itu, Josh menjadi sering lembur kerja dan jarang pulang tepat waktu. Rene pun merasa kesepian dan sangat bersedih karena Josh tidak pernah ada untuknya akhir-akhir ini. Rene kemudian pergi ke kamar Dalton dan merawat Dalton yang sedang koma. Di saat Rene ingin membersihkan ranjang Dalton, ia melihat bekas telapak tangan yang penuh darah pada spray Dalton. Rene pun kaget dan malamnya ia langsung menelpon Josh agar Josh pulang lebih awal. Saat Josh sampai di rumah, Rene langsung ngomel pada Josh. Ia merasa Josh selalu meninggalkan Rene sendiri dan menjadikan lembur sebagai alasan agar ia bisa pulang terlambat. Rene pun bercerita bahwa ada yang aneh dengan rumah yang baru ia tinggali ini. Kemudian Rene melemparkan spray yang ada bercak darah itu kepada Josh. Josh pun terpaksa tidur di ruang tamu karena Rene marah padanya. Saat Rene sedang tertidur, ia bermimpi buruk dan membuatnya terbangun dari tidurnya. Saat ia terbangun, ia merasa ada seorang pria dengan jaket kulit mondar-mandir di depan jendela kamarnya. Kemudian, pria itu tiba-tiba masuk ke dalam kamar Rene dan langsung menyerang Rene. Rene pun berteriak kaget dan sangat ketakutan. Josh yang mendengar teriakan Rene langsung bangun dan pergi ke kamar Rene. Saat sampai di kamar Rene, Josh tidak menemukan siapapun di sana kecuali Rene yang sedang ketakutan. Rene yang sudah tidak tahan dengan keanehan rumah ini meminta Josh untuk pindah ke rumah yang baru lagi. Keesokan harinya, mereka pun langsung mencari rumah baru dan pindah dari rumah yang lama. Rene sangat sibuk menata rumah yang baru. Untung saja dia dibantu oleh Lorraine, ibu mertua Rene, sehingga membuat pekerjaannya cepat selesai. Setelah Lorraine pulang, Rene pun menjadi sendirian di rumah bersama Dalton dan Kelly. Di saat Rene sedang membuang sampah, ia melihat seorang anak kecil sedang menari di dalam rumahnya. Rene kemudian mencari anak kecil tersebut, namun anak kecil itu menghilang dengan misterius. Ia pun mengecek ke seluruh ruangan yang ada di rumah barunya. Saat ia mengecek kamar Dalton, anak itu tiba-tiba muncul dari dalam lemari baju Dalton. Rene pun menjadi ketakutan lagi. Ia berpikir mungkin saja hantu yang ada di rumah lama mengikutinya sampai ke rumah yang baru. Karena ketakutan, Rene pun memanggil pendeta untuk datang ke rumahnya. Lorraine pun juga datang mengunjunginya. Di saat Josh pulang, ia bingung mengapa ada pendeta dan Lorraine di rumahnya. Pendeta tersebut pun pergi dan Rene bercerita tentang kejadian-kejadian aneh yang dialaminya pada Josh. Ia pun bercerita bahwa hantu yang mengganggunya di rumah lama mengikutinya ke rumah yang baru. Namun, Josh tidak mempercayainya sama sekali. Lorraine pun menyela pembicaraan mereka. Lorraine berkata bahwa ia percaya dengan apa yang dialami oleh Rene. Ia juga berkata bahwa alasannya datang ke rumah Rene adalah karena semalam ia bermimpi buruk. Di dalam mimpinya, ia berada di rumah Rene, dan saat ia masuk ke dalam Dalton, ia melihat sosok makhluk aneh berada di pojok kamar Dalton. Lorraine kemudian bertanya apa yang diinginkan makhluk tersebut. Makhluk tersebut langsung menunjuk Dalton, yang berarti makhluk itu menginginkan Dalton. Setelah Lorraine selesai bercerita, Lorraine melihat makhluk itu berada di belakang Josh. Ia pun berteriak ketakutan. Tak lama setelah itu, terdengar suara gaduh dari kamar Dalton. Josh, Rene, dan Lorraine segera pergi ke kamar Dalton untuk mengeceknya. Namun saat sampai di depan kamar Dalton, pintu kamar Dalton terkunci dari dalam. Josh pun langsung mendobrak pintu kamar Dalton. Saat mereka masuk, kamar Dalton sudah sangat-sangat berantakan dan tubuh Dalton tergeletak di lantai. Mereka pun mengecek keadaan Dalton dan syukurlah keadaan Dalton baik-baik saja. Lorraine yang melihat keadaan keluarga Josh
memutuskan untuk memanggil teman lamanya yang merupakan seorang cenayang bernama Alice Rainier. Namun sebelum Alice datang, Alice mengirim dua rekannya bernama Specs dan Tucker untuk mengecek rumah Josh. Mereka mulai berkeliling di setiap ruangan pada rumah Josh dengan menggunakan peralatan pelacak hantu. Di saat Tucker sibuk mengambil gambar dengan kameranya, ia pun melihat dua hantu wanita berbaju putih yang sedang tersenyum seram. Tucker kemudian menyuruh Specs untuk memanggil Alice. Beberapa saat kemudian, Alice pun datang. Ia kemudian mengamati rumah tersebut serta menyuruh Specs membawa buku sketsa untuk menggambar apa yang dilihat Alice. Mereka kemudian pergi ke kamar Dalton. Alice pun melihat sesuatu dan menyuruh Specs menggambar apa yang dilihatnya. Karena penasaran, Rene pun mengambil buku sketsa tersebut dan ia melihat makhluk hitam dengan wajah merah darah berada di pojok atas kamar Dalton. Setelah itu, Alice menjelaskan bahwa Dalton selama ini tidak koma, melainkan roh Dalton terpisah dari tubuhnya karena Dalton memiliki kemampuan proyeksi astral. Nah, proyeksi astral ini adalah sebuah kemampuan di mana seseorang dapat meninggalkan tubuh mereka dan menjelajah ke dimensi lain. Dalton sudah melakukan perjalanan beda dimensi sejak masih kecil, namun dia mengira itu hanya mimpi saja. Sampai pada akhirnya, ia mengembara terlalu jauh dan menjadi tersesat di dimensi lain yang disebut Furtor. Furtor adalah tempat di mana tidak ada waktu dan dihuni oleh jiwa yang teraniaya dari kematian. Saat roh Dalton tersesat dan meninggalkan tubuhnya, otomatis banyak roh-roh jahat yang ingin menguasai tubuh Dalton. Dan itulah alasan mengapa banyak hantu yang mendiami rumah Josh, karena mereka semua berebut ingin mengincar tubuh Dalton yang kosong. Namun tubuh Dalton ini dijaga oleh iblis yang sangat jahat dan kuat, dan mereka harus segera membawa roh Dalton kembali ke tubuhnya supaya iblis itu tidak bisa mengambil alih tubuh Dalton. Rene kemudian meminta Alice untuk mengembalikan roh Dalton, namun Josh menolaknya dan mengusir Alice dan dua rekannya. Rene pun bingung harus bagaimana, dan ia sudah sangat pasrah dengan keadaan Dalton. Josh pun kemudian pergi ke kamar Dalton dan ia melihat gambar buatan Dalton. Ia kemudian menyadari bahwa memang Dalton ini sering melakukan perjalanan antar dimensi dan menggambarnya di sebuah kertas. Josh pun akhirnya percaya dan mengizinkan Alice membantunya. Di malam harinya, Alice, Specs, dan Tucker kembali ke rumah Josh untuk mencari roh Dalton. Dengan perantara Alice, mereka akhirnya dapat menjangkau roh Dalton. Kemudian, Specs bertanya di mana Dalton berada. Dalton pun menjawab ia tidak tahu di mana dirinya. Karena ketakutan, Dalton pun hanya bisa diam saat ditanyai oleh Specs. Dalton kemudian berkata bahwa ia takut disakiti oleh iblis yang berada di dekat tubuhnya. Tak lama kemudian, tubuh Dalton pun bangun dan menyerang mereka semua. Tubuh Dalton dikendalikan oleh iblis, sehingga Dalton menjadi sangat kuat. Alice pun menjauhkan iblis tersebut dari tubuh Dalton. Alice kemudian berkata bahwa hanya itu yang bisa ia bantu. Beberapa saat kemudian, Lauren datang ke rumah Josh dan ia menyampaikan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Ia pun bercerita bahwa Dalton memiliki kemampuan proyeksi astral, karena kemampuan itu diwariskan dari Josh. Yap, dahulu, Josh ini adalah seorang yang memiliki kemampuan proyeksi astral, dan Alice lah yang telah menolong Josh dulu. Ia kemudian menghapus ingatan Josh agar ia tidak bisa menggunakan kemampuannya itu. Itulah alasan mengapa Josh tidak pernah mengingat masa kecilnya. Lauren juga memperlihatkan foto Josh kecil. Di foto-foto tersebut ada penampakan seseorang wanita tua yang ada di tiap-tiap fotonya. Wanita tua itu lama-kelamaan semakin dekat dengan diri Josh. Wanita tua itu dulunya mengincar tubuh Josh, dan dengan menghapus ingatan Josh, wanita itu tidak bisa mendekati Josh lagi. Alice juga menyarankan Lauren untuk menyembunyikan foto kecil Josh dan berhenti mengambil foto Josh agar ia tidak teringat dengan wanita tua tersebut. Alice kemudian meminta tolong kepada Josh agar ia mau pergi ke Furtor untuk mencari roh Dalton, karena hanya itu cara satu-satunya yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan Dalton. Josh pun bersedia melakukannya. Kemudian Alice menyuruh Josh berkonsentrasi dan mengikuti suara Alice. Josh pun akhirnya berada di dalam Furtor dan ia pun mulai mencari keberadaan Dalton. Dalam perjalanannya, Josh banyak bertemu hantu-hantu yang menyeramkan, hingga ia pun melihat sebuah pintu merah
dan mengingat bahwa Dalton pernah menggambar pintu merah tersebut. Saat ia mencoba masuk ke dalam pintu tersebut, ia dihadang oleh pria yang memakai jaket kulit. Awalnya ia kalah melawan makhluk tersebut, tapi pada akhirnya ia berhasil mengalahkan makhluk itu. Ia pun masuk ke ruangan di balik pintu merah itu dan menemukan keberadaan Dalton. Dalton pun sangat senang bertemu dengan ayahnya. Lalu Josh mencoba membuka rantai yang mengikat kaki Dalton. Namun aksinya tersebut diketahui oleh iblis berbadan hitam yang menjaga tubuh Dalton. Kemudian iblis itu menyerang Josh. Josh pun segera membawa Dalton pergi dari tempat itu. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil sampai ke rumah. Tetapi mereka diikuti oleh banyak roh jahat. Tubuh kosong Josh dan Dalton menjadi sasaran empuk roh-roh jahat. Ketika roh Josh dan Dalton sudah sampai di rumah, Josh menyuruh Dalton untuk segera pergi ke tubuhnya. Dalton langsung mengikuti perintah dari ayahnya, dan Dalton pun langsung pergi ke tubuhnya. Saat Josh hendak pergi ke tubuhnya, wanita tua itu muncul lagi di hadapannya. Josh pun berkata bahwa ia tidak takut lagi dengan wanita tua itu, dan menyuruh wanita itu pergi darinya untuk selama-lamanya. Di dunia nyata, Alice, Renee, dan Tucker menjaga tubuh Josh, sedangkan Lauren dan Specs menjaga tubuh Dalton dari roh-roh jahat. Tak lama kemudian, Josh dan Dalton akhirnya kembali tersadar, dan mereka akhirnya berhasil menyelamatkan Dalton. Dan akhirnya selesailah misi penyelamatan Dalton. Di saat Specs dan Tucker membersihkan peralatan mereka di mobil, Alice dan Josh sedang berbicara di ruang tamu. Di saat Alice sedang membersihkan peralatannya, ia menyadari ada sesuatu yang aneh pada diri Josh saat ia menyentuh tangan Josh. Alice kemudian mengeluarkan kamera dan mengambil foto Josh secara diam-diam. Josh pun kaget dan marah karena Alice mengambil foto dirinya. Namun ia memberikan reaksi yang terlalu berlebihan. Josh tidak segan-segan mencekik leher Alice, sehingga membuat Alice tidak bisa bernafas. Dan akhirnya Alice pun meninggal. Renee sedang menemani Dalton di ruang makan, sangat heran mengapa dari tadi ia tidak melihat Alice. Ia kemudian mencari Alice dan betapa kagetnya ia melihat Alice telah terbujur kaku di sofa. Di samping tubuh Alice, ia pun melihat kamera dan langsung mengecek kamera tersebut. Dan dia sangat terkejut karena melihat Josh telah berubah menjadi nenek tua. Ternyata di saat Josh kembali ke tubuhnya, wanita tua itu mengikutinya dan masuk juga ke tubuh Josh. Jadi, yang tadi membunuh Alice adalah wanita tua yang mengikuti Josh sejak kecil. Dan di saat Renee masih syok, Josh tiba-tiba berada di belakangnya, dan cerita pun berakhir. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Harap bersabar ya guys. Film ini berlanjut ke seri keduanya, yaitu Insidious Chapter 2. Nanti gua akan buatkan alur ceritanya juga. Oke guys, mungkin segitu dulu alur cerita film Insidious. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini ya. Kalau kalian ada yang mau request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.